Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karantina adalah suatu hal yang sering kita dengar sejak wabah COVID-19 menjadi pandemi di seluruh dunia. Pemerintah bahkan sempat kewalahan saat melakukan karantina di awal-awal wabah tersebut menyebar di Indonesia. Jauh sebelum diterapkan di era modern, teknik karantina saat wabah terjadi di suatu wilayah ternyata telah digunakan sejak zaman dahulu. Penggagasnya adalah Ibnu Sina, ilmuwan muslim yang menjadi peletak dasar dari konsep karantina di dunia kedokteran. Merebaknya wabah menular yang bisa membahayakan nyawa manusia membuat Ibnu Sina mencetuskan ide karantina guna menghambat penyebaran penyakit terhadap mereka yang sehat. Dirinya menyebut hal ini sebagai al-arba'iniyah, yang artinya adalah 40. Maksudnya adalah membatasi ruang dan gerak selama 40 hari. Para pasien yang dianggap mengidap wabah penyakit menular kemudian diisolasi dari lingkungan sekitarnya secara ketat selama 40 hari. Lewat metode 40 hari ini pula, Ibnu Sina menggambarkan akan bahaya dari mikroorganisme yang tak terlihat, yang kini kita kenal sebagai virus. Diadopsi ke bahasa Italia. Metode yang dicetuskan oleh Ibnu Sina ini diadopsi ke bahasa Italia, quarantena, yang berarti 40 hari. Pemerintah daerah Venesia pernah menerapkan pada awak kapal yang berlabuh di pelabuhan Ragusa pada tahun 1400. Mereka diharuskan mengurung diri selama 40 hari, guna memastikan mereka bersih dari wabah yang mereka dapati. Kebijakan isolasi tersebut berjalan selama 30 hari, atau Trentino, namun akhirnya diperpanjang menjadi 40 hari. Metode ini pun kemudian berkembang luas hingga ke Eropa. Saat wabah Black Death yang menewaskan lebih dari setengah umat manusia di abad ke-14 dan ke-15, karantina mulai dikenal sebagai metode yang ampuh untuk mencegah penularan wabah, sehingga wabah tersebut dapat ditekan penyebarannya. Awal penemuan virus. Metode al-arba'iniyah Ibnu Sina juga berhubungan dengan temuannya soal mikroorganisme berbahaya, yaitu virus. Dirinya menyatakan, sekresi tubuh organisme manusia jika terkontaminasi oleh organisme asing yang tercemar yang tidak terlihat dengan mata telanjang sebelum infeksi, maka dengan ini tubuh manusia bisa sakit karena terinfeksi oleh suatu mikroorganisme asing yang tercemar. Dengan kata lain, mikroorganisme asing yang tercemar itulah yang kini dikenal sebagai virus di dunia medis modern. Dan benar saja, ucapan Ibnu Sina dibuktikan oleh ilmuwan asal Belanda yang bernama Anton van Leeuwenhoek lewat mikroskop buatannya. Ia mengungkapkan bahwa organisme hidup yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang memang benar adanya. Sebagai ilmuwan di bidang kesehatan, Ibnu Sina dikenal lewat ensiklopedia medis raksasa atas buku ciptaannya yang berjudul Al-Qanun fi al-Tibb, atau dalam bahasa Inggrisnya The Canon of Medicine, yang digunakan secara luas sebagai buku acuan medis standar secara tertulis hingga abad ke-17 oleh ilmuwan dan sarjana kesehatan di dunia barat. Hingga dunia kedokteran beralih ke era modern, karya Ibnu Sina itu dianggap sebagai peletak dasar di bidang medis. Visinya soal keberadaan mikroorganisme penyebab wabah yang tidak dapat dilihat mata membuat dirinya mencetus metode al-arba'iniyah untuk mengisolasi atau karantina bagi mereka yang terpapar penyakit. Begitu besar manfaat dan efektivitas yang didapat dari metode karantina, membuat teknik ini masih digunakan secara luas guna menekan penyebaran pandemi seperti COVID-19 saat ini. Meski demikian, karantina yang dilakukan tak harus 40 hari seperti anjuran Ibnu Sina, karena menyesuaikan kondisi dan karakteristik wabah yang ada. Dan itulah sejarah awal penemuan metode karantina yang ternyata dikemukakan oleh Ibnu Sina. Begitu besar jasa beliau di bidang medis di dunia, bahkan hingga saat ini, metode atau ilmu yang beliau ajarkan masih sangat berguna dan bermanfaat untuk melawat pandemik seperti COVID-19 ini. Semoga apa yang telah beliau ajarkan mampu kita terapkan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang mendunia.